target kita itu tentunya tetap kepada impian kita, impian kami. Syukur semua termasuk para wartawan nih. Di dalamnya apalagi ada polis, ada cyber itu kan sama. Visi Kota Bekasi kita dukung, visi nasional apalagi ya kan. Dan artinya visi di Pejuang Siliwangi Indonesia harus mensejahterakan masyarakat, utamanya begitu. Kan ormas berdiri itu bukan untuk dirinya saja, tapi justru adalah untuk masyarakat. Masyarakat bagus berarti kita harus sudah bagus. Ya. Targetnya begitu. Mohon maaf, langkah penggerak dari Sekum sendiri seperti apa ya untuk 12 kecamatan? Antisipasinya awal yang sekarang kita lakukan tahun ini, yang periode sekarang itu adalah konsolidasi, dan saya sendiri selaku Sekum itu lebih kepada empowering, memberdayakan semua kawan-kawan pengurus. Jadi tidak oleh Sekum lagi. Sekum cukup dari man behind the gun. Walaupun untuk ke depan. Walaupun kalau ada persoalan kita terdepan. Saya kira begitu. Nah, kenapa empowering? Karena harus ada estafet kepemimpinan. Jangan hanya itu lagi. Orangnya harus muncul. Sekarang kalau ada yang nggak bisa, ya nggak apa-apa, orang mulai kok. Tapi ke depan dia bagus. Dan kita memang ingin mencari orang-orang yang benar-benar memiliki jiwa yang patriotisme, yang siliwangi. Kan siliwangi itu asih, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Yang dikerjakan bukan saling menonjok, tapi saling mengasihi. Udah gitu, saling bagaimana membuat orang pikirannya bagus. Saling asah tuh, menambah keilmuan, menambah kreativitas, lalu saling mengasuh. Kalau ada yang tidak bisa ya diasuh. Contohnya silih wawangi. Wawangi itu harum, nama Siliwangi. Selanjutnya tentunya seperti sekarang dilibatkan oleh kami melalui panitia itu adalah seluruh kecamatan, namanya anak cabang. Kenapa demikian? Karena akarnya di situ. Nah, kenapa? Karena tanpa anak cabang kita pergerakannya apa? Nanti anak cabang ranting. Tapi sekarang memang harus disadari kemampuan kita terbatas. Apa? Adanya pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Corona. Tapi corona saya yakinkan adalah distraction. Itu merupakan pengecoh untuk kita. Kalau kitanya takut, diam sudah. Nah, kita jangan takut. Protokol kesehatan dipakai. Panitia kita alhamdulillah. Protokol kesehatan dipakai. Berapa orang yang tiap kecamatan? Hanya 2. Tapi benar-benar bisa mewakili. Makanya setelah ini itu masuk ke kecamatan-kecamatan, nanti pergerakannya menghibur membangun kecamatan, anak cabang supaya nanti sebaik di cabang. Terus itu langkah-langkah. Nanti setelah itu baru ke ranting. Sekum, langkah selanjutnya setelah Rakerjap ini gimana untuk PAC tersebut sekretariatan Pak Sekum? Kesekretariatan kita tidak boleh lepas daripada pemerintahan di kecamatan. Karena OPD di kecamatan camat. Jadi setelah ini para pengurus PAC itu wajib merapat dengan siapa? Dengan para camat. Di mana nih? Tadi Pak Kasbangpol menyampaikan, kan luar biasa, bagus itu kan? Apa? Bahwa kita itu harus dengan pemerintah, harus sama. Jadi sama dengan apa yang kita isi. Saya kira begitu. Terus yang terakhir, jadi berarti kaitan dengan sekretariatan di kecamatan, di ranting, itu kita lakukan. Yang terakhir Pak Sekum, cabang ngawal ke kecamatan. Yang terakhir kita bagi tugas, misalnya para pengurus ini bagi tugas tuh kecamatan mana untuk melakukan pendekatan merapat dengan para camat dan dengan yang lainnya, termasuk majelis ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, supaya tadi di sini itu udah salah satu pembina kita, Pak Wali di dalamnya, ada juga tadi kan ketua Muhammadiyah ya, ada ketua NU juga, Pak Kiai Madani juga sebagai pembina di sini. Nah, jadi
tokoh-tokoh masih kita ambil. Ya gitu. Yang terakhir masalah tentang saran dan ini kepada ketua panitia PAC itu seperti apa? Kalau ketua untuk panitia, perekrutan anggota itu, Pak kalau ketua Sekum. panitia ada saya juga sama. Bukan saran kepada panitia, saran kepada diri sendiri juga sama. Jadi saya itu di dalamnya. Tidak berarti panitia dengan Sekum itu berpisah, tidak. Nah, tapi kalau kepada DPC sendiri, perekrutan orang itu harus benar-benar sesuai dengan ADRT. Pertama mungkin orang suka dulu, tidak apa-apa. Tetapi ketika masuk itu harus menjadi orang-orang yang benar-benar militan di dalam pejuang Siliwangi. Apa pejuang loh Pak? Bukan anggap enteng. Yang asal masuk pejuang enggak. Jadi dia punya jiwa. Apa sih perjuangan Kota Bekasi? Tentunya harus paham dong visi Kota Bekasi kayak apa. Ya kan gitu. Terus lagi tahu kondisi Kota Bekasi, tahu kondisi kemampuan pejuang Siliwangi. Kalau kemampuan dirinya nggak tahu, hanya ikut gagalkan pakai baju begini, ngapain? Itu kan? Dia tahu dirinya. Nah makanya pejuang Siliwangi itu internalisasi ke dalam dulu. Apa sih kemampuan diri? Kalau kemampuan dirinya bagus, oke. Kalau nggak bagus ya tingkatkan dulu. Ada peningkatan baru kepada yang lain. Apa yang lain itu ke bawah. Nah gitu. Jadi nggak asal gitu kan. Makanya saya sendiri los aja. Tapi ketika pas masuk kepada kegiatan utama, saya masuk di dalamnya. Saya kum di situ. Kenapa? Karena penempatan segala sesuatu itu ada protokoler nasional. Bendera itu luar biasa. Kita bendera wajib negara. Nggak asal jangan begitu, nggak begitu juga. Pakai baju itu benar-benar. Makanya ketika waktu dulu ada yang diambil pakaian yang menggunakan pakaian ABRI, itu benar. Kalau bukan ABRI, orang kita nih makanya menggunakan begini, dipakai macam-macam, diambil sama tentara, sama polisi, ya nggak apa-apa, salah sendiri kan itu. Nah gitu ya. Makanya internalisasi itu di situ. Bukan asal gagah-gagahan, tapi benar-benar kita itu menjadi orang-orang yang ya tadi jadi asa-asa gitu. Jadi bukan nyari duit di organisasi, tapi bagaimana menghidupkan organisasi. Ya. Kalau nyari duit mah susah memang kan. Kalau dapat duit ya gampang. Makanya harus cari duit sama-sama. Gitu kan. Misalnya ketua panitia capek deh, kasihan tuh. Ya sama-sama kita. Saya kira begitu. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman wartawan, saya mohon nih, Anda adalah sebagai sumber informasi kalau saya. Tapi juga sebagai social control. Kontrol kepada kami butuhkan, tapi informasi sebagai sumber informasi kami butuhkan. Sumber informasi dari Anda luar kepada kami, dari kami juga keluar. Apa yang kami sampaikan, Pak Ketua DPC tadi, panitia semuanya sampaikan ke semua masyarakat, sehingga nanti kalau ada dukungan-dukungan yang buat DPC ini sangat baik. Mungkin ada juga nanti yang, saya ingin dukung di PAC, silahkan. Ada pengusaha pengen di PAC, silahkan gitu loh. Besarkan itu. Saya kira begitu. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.